Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah telah resmi mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa 18 November 2025. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Melansir dari Kompas.id, usulan tersebut mulanya diajukan pada 19 November 2024 dan pada pertengahan 2025 masuk dalam pembicaraan tingkat pertama. Untuk diketahui sejak 18 Februari 2025, DPR menetapkan usul inisiatif ini sebagai RUU sekaligus memasukkannya ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menerbitkan naskah akademiknya. Selama Juni sampai dengan Juli 2025, digelar pembahasan tingkat 1 melalui rapat dengar pendapat atau RDP dan rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tahap berikutnya adalah pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan akhir. Sementara itu pada bulan Juni 2025, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjelaskan mengapa revisi KUHP begitu getol diusahakan untuk segera disahkan. Saat rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 3 DPR RI, ia menjelaskan alasan melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP secara cepat. Menurut Habibur Rahman, percepatan pembahasan RUU KUHP tersebut dilakukan karena kondisi sistem peradilan pidana saat ini sudah darurat. Pernyataan Habibur Rahman ini adalah jawaban dari kritik pembahasan RUU KUHP yang menganggap bahwa keputusan dari Komisi 3 itu tindakan yang terburu-buru. YLBHI bilang bahwa pembahasan RUU KUHP yang buru-buru ini termasuk hal yang ugal-ugalan karena melanggar prinsip negara hukum, partisipasi publik, dan hak asasi manusia atau HAM. Dalam perjalanan polemik RUU KUHP terdapat 9 poin pasal-pasal yang menjadi kontroversi. Melansir dari Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHP, pasal yang menjadi sorotan antara lain: tidak adanya jaminan akuntabilitas pelaporan, minimnya pengawasan yudisial, upaya paksa tanpa ukuran yang jelas, menyoal sidang elektronik yang tanpa mekanisme akuntabel, investigasi khusus tanpa kendali, hak korban dan hak kelompok rentan yang belum operasional, hingga kejelasan standar pembuktian, lalu keseimbangan dalam proses peradilan pidana. Terakhir, konsep restoratif justice yang disamakan dengan diversi. Perlu diketahui terdapat perubahan pada 14 substansi utama, antara lain mulai dari penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional, hingga modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Kembali ke momen pengesahan RUU KUHP, Habibur Rahman angkat bicara soal hoaks yang beredar mengenai Komisi 3 mencatut sejumlah LSM dalam pembahasan RUU KUHP. Ia menegaskan 99,9% KUHP baru ini hasil dari masukan masyarakat sipil. RKUHP disahkan, polisi jadi bisa lakukan ini ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali. Pertama, diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik komunikasi. Ya. Kedua, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online. 3, mengambil HP, laptop, dan data ya tanpa izin hakim ya. Keempat, menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini hoax, benar hoax ya. Yang benar adalah ini kami bikin klarifikasinya, kami sebarkan juga ke teman-teman nanti ya, yang versi WA-nya ya. Setelah pengesahan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan
Undang-undang KUHP tersebut akan berlaku mulai bulan Januari 2026. Komisi 3 bahwa proses ini sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah melibatkan banyak sekali meaningful participation, sudah lebih dari kurang lebih 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Jogja, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain sebagainya. Kemudian sudah banyak sekali masukan terkait dengan hal ini dari tahun 2023 dan jadi prosesnya itu sudah panjang. Kemudian undang-undang ini akan mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026. Jadi kalau kemudian kalau tidak diselesaikan dalam proses yang sudah berjalan hampir 2 tahun, tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku, dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Seperti itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Komisi 3 dalam rapat paripurna yang baru saja disahkan. Merespons pengesahan tersebut, terdapat penolakan dari masyarakat, bahkan hingga pelaporan anggota Komisi 3 DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Pelaporan atau pengaduan ini kami tempuh karena dalam proses panjang pembahasan KUHP ini setidak-tidaknya sejak bulan Mei 2025 lalu kami tidak melihat proses ini dilandasi atau berbasis dengan partisipasi publik yang bermakna. Misalnya sejak tanggal 8 Mei kami diundang untuk hadir dalam suatu proses diskusi informal, tapi ternyata itu diklaim sebagai suatu proses yang disebut rapat dengar pendapat umum. Padahal ada rapat panja yang di dalamnya kami menilai dan berbagai anggota koalisi menilai ada pencatutan yang dilakukan oleh pimpinan panja dari unsur DPR RI khususnya, termasuk juga pemerintah, yang mengklaim bahwa draft yang ada itu telah menyerap aspirasi atau masukan publik. Dari sisi lain pengesahan tersebut, massa dari elemen mahasiswa dan aktivis berdemonstrasi menolak pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Massa tetap menggelar aksi di kompleks parlemen, walau hujan terpantau deras di Senayan pada Selasa 18 November 2025 siang. Hari ini kita melihat dengan mata dan kepala kita sendiri bahwasanya DPR, Dewan Perwakilan yang katanya perwakilan rakyat, baru saja mengesahkan undang-undang revisi KUHP yang selama ini selalu kita tidak benar, selalu kita against RKUHP yang cacat secara prosedural, yang cacat juga secara substansial, sama sekali tidak mementingkan yang namanya partisipasi publik, partisipasi rakyat, partisipasi bermakna dari rakyat Indonesia. Bahkan warga sipil sekalian semua ditolak mentah-mentah atas RKUHP yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Seperti gini, kita lihat sekarang aja mereka sama sekali menutup pintu kepada kita. Ketika tadi kita ada di sini, mereka pada masuk, kita mencoba untuk menghadang biar mereka nggak masuk. Tapi pada dasarnya ini langsung ditutup. Mereka pindah ke Spark, itu langsung ditutup semua. Jadi partisipasi mana gitu ya. Ketika kita berusaha untuk berbicara, ketika kita berusaha untuk menyuarakan pendapat kita, itu tidak didengar sama sekali. Mau sampai kapan kita gini terus gitu ya. Kalau misalkan pertanyaannya adalah
Apakah kita akan aksi lagi dan lain sebagainya? Pasti sampai kapanpun kita, kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan rakyat, tidak sesuai dengan seharusnya, kita akan turun lagi. Namun pastinya kita akan mengonsolidasikannya dengan kawan-kawan sipil lainnya, dengan masyarakat koalisi, dengan kampus-kampus lainnya, dan lain sebagainya.